Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salaisa Amani Fatihah, kelas 9A dari SMPIT Darul Fikri Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Pada saat ini, negara kita sedang mengalami permasalahan yang serius, disebabkan oleh mewabahnya COVID-19 yang berdampak secara langsung terhadap ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan di Indonesia. COVID-19 adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernapasan. Virus ini berasal dari Wuhan, Cina. Dengan dinyatakannya negara kita adalah salah satu negara yang pandemi COVID-19 atau corona, maka pemerintah mengambil sikap untuk membatasi ekspor atau impor, dan proses belajar mengajar dilakukan dari rumah, bekerja pun dari rumah. Dan kita dibatasi juga untuk melakukan kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak. Dengan adanya kebijakan-kebijakan ini, sudah pasti akan berdampak pada ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan di negara kita. Adapun dampak yang dirasakan antara lain, pertama, di bidang ekonomi. Dengan mulainya penerapan sistem lockdown yang ditetapkan oleh pemerintah, maka keadaan ekonomi negara Indonesia semakin lama semakin menurun. Bisa kita lihat, di mana sekarang harga 1 US dollar sudah mencapai angka 16.000. Dengan adanya lockdown dan anjuran agar tetap tinggal di rumah, masyarakat jadi tidak bisa mencari penghasilan, terlebih bagi masyarakat yang kerjanya dibayar harian. Pastinya mereka akan sangat terkena dampaknya. 2. Di bidang sosial. Dengan diterapkannya social distancing sebagai salah satu upaya memutus rantai penularan COVID-19 ini, menyebabkan terjadinya perubahan pola pergaulan di masyarakat. Sebagai contoh, misalnya mengurangi interaksi antar orang di komunitas dan ruang publik. 3. Di bidang budaya. Dampak COVID-19 ini juga menyebabkan terjadinya perubahan budaya di Indonesia. Contohnya, masyarakat kita tidak lagi memakai budaya berjabat tangan atau bersalaman dengan teman, kerabat, rekan kerja, dan keluarga. Hal ini dilakukan dalam upaya memutuskan rantai penularan COVID-19. 4. Di bidang politik. Peningkatan jumlah penderita positif COVID-19 yang mengalami peningkatan yang signifikan ini membuat masyarakat merasa terancam. Perasaan tidak aman yang dirasakan masyarakat ini kemungkinan akan mempengaruhi dinamika politik di Indonesia. 5. Di bidang pendidikan. Penutupan semua sekolah untuk sementara dan penerapan proses belajar online demi mencegah penyebaran COVID-19 berdampak pada berkurangnya waktu pengajaran dan bisa berdampak pada prestasi belajar anak. Tantangan lebih besar akan muncul jika kebijakan ini diterapkan di daerah dengan infrastruktur internet dan teknologi yang kurang memadai, seperti di desa-desa. Sekolah-sekolah yang tidak memiliki fasilitas pembelajaran online ini akan mengalami kesulitan dalam mengejar ketertinggalan materi pembelajaran. Dengan adanya kondisi negara kita yang seperti ini, marilah kita bersama-sama mendisiplinkan diri untuk taat kepada anjuran pemerintah dalam upaya memutuskan rantai penularan COVID-19 atau virus corona. Jika seluruh warga negara Indonesia dapat patuh untuk mengikuti anjuran dari pemerintah ini, maka saya yakin negara kita dapat mengatasi permasalahan ini dan mudah-mudahan kita terbebas dari virus COVID-19 ini. Harapan saya, seluruh masyarakat di Indonesia dapat menjaga diri dan keluarganya dari virus corona dengan cara, pertama, makan dengan gizi seimbang. 2. Rajin olahraga dan istirahat yang cukup. 3. Jaga kebersihan lingkungan. 4. Tidak merokok. 5. Cuci tangan pakai sabun. 6. Minum air mineral 8 gelas per hari. 7. Gunakan masker jika batuk. 8. Makan makanan yang dimasak sempurna. 9. Bila demam dan sesak nafas, segeralah ke fasilitas kesehatan. Dan yang terakhir adalah jangan lupa berdoa kepada Allah agar bencana ini segera berlalu. Demikian pengamatan saya mengenai virus COVID-19 di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.